Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Suryo Pratomo kembali menemani Anda dalam bincang-bincang mengenai perkembangan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan siang hari ini kita akan membahas seperti apa keseimbangan baru penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Kita tahu semua 7 bulan terakhir ini kita berupaya keras untuk bisa mengendalikan COVID-19 dan langkah yang dilakukan oleh semua komponen bangsa. Kolaborasi pentahelik memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Setidaknya setelah terjadi kenaikan pada bulan Juli dan Agustus, sekarang kita bisa melihat kondisinya mulai kembali terkendali. Memang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ada tiga. Pertama adalah bagaimana kita mampu mengendalikan COVID dengan menggunakan sekali lagi kolaborasi pentahelik. Yang kedua adalah yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah dengan menemukan vaksin. Vaksin ada dua yang dilakukan pemerintah. Pertama adalah mengembangkan vaksin mandiri, vaksin merah putih yang terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Ristek dan Teknologi. Dan yang kedua adalah kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah dengan banyak negara, mulai dari Tiongkok, kemudian Inggris, dan Swiss. Seperti apa kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan? Telah hadir bersama saya pada siang hari ini Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bapak Erlangga Hartarto yang sekaligus adalah Menteri Koordinator Perekonomian. Pak Erlangga, terima kasih. Selamat siang, Pak Suryo Pratomo. Dan juga hadir bersama kita pada siang hari ini Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Tommy. Saya ingin mulai dari Pak Erlangga. Pak Erlangga, mengenai upaya yang dilakukan pemerintah, sekali lagi di tengah upaya keras yang dilakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan mengenai vaksin, sekarang banyak orang bertanya, seperti apa langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan atau menemukan dan melakukan vaksin pada masyarakat? Silakan Pak Erlangga. Jadi pertama, vaksin itu pemerintah menempuh dua jalur. Satu, mengembangkan jalur mandiri melalui pengembangan virus merah putih, yang dalam pengembangannya virus merah putih itu akan risetnya akan kuartal kedua, dia akan siap untuk masuk ke produksi, berarti ini akan masuk di akhir tahun 2021. Nah, jalur yang berikut adalah jalur kerjasama internasional. Nah, jalur kerjasama internasional antara lain ada beberapa perusahaan yang melakukan research yang dianggap unggul dan sudah berada dalam tahap akhir di clinical trial ketiga. Itu adalah Sinovac, kemudian Sinopharm dengan G42 melalui United Arab Emirates, kemudian CanSino dan AstraZeneca. Kalau kita bicara AstraZeneca itu dikembangkan oleh Oxford University, bekerja sama dengan AstraZeneca, perusahaan Inggris dan Swedia. Kemudian CanSino juga menyiapkan, dan alokasi yang diberikan kepada kita adalah Sinovac menyiapkan 3 juta vaksin, di mana 3 juta itu diharapkan pengiriman itu bisa masuk di di akhir tahun. Kemudian juga ada yang berbentuk bahan baku, di mana bahan baku itu disiapkan di akhir tahun, itu juga 15 juta, di mana bahan baku ini akan diproduksi di Bio Farma. Kemudian juga ada yang terkait dengan Sinopharm, itu 15 juta dalam bentuk vaksin mandiri, dan CanSino 100.000. Seluruhnya ini akses disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan pembelian vaksin, dan sekarang sedang disiapkan Permenkesnya. Ya. Jadi tanpa Permenkes ini metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah,
kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok-kelompok prioritas yang diprioritaskan untuk mendapatkan di akhir tahun ini, kemudian juga perencanaan master plan roadmap sampai tahun 2021 dan 2022. Demikian, Mas Tommy. Pak Erlangga, berarti di tahun ini akan ada mulai dengan jumlah sekitar 3 juta ya Pak Erlangga? Ya, jadi ada 1,5 juta, 3 juta vaksin jadi. Iya. Nah, ini diharapkan tentu masih ada sertifikasi yang diperlukan, Iya. yaitu dari Badan POM, dan Badan POM sudah mengirim timnya ke pabriknya Sinovac. Iya. Kemudian yang berikutnya juga ada sebagian yang diproduksi di Bio Farma. Tentu cara pembuatan obat yang baik itu juga harus disertifikasi. Kemudian juga akan ada hasil dari clinical trial ketiga di Bandung. Jadi kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan. Kalau sertifikasi dikeluarkan, baru bisa dimulai persiapan untuk imunisasi. Jadi itu memang akan memakan waktu. Jadi kehati-hatian kita tetap utamakan. Jadi yang pertama tentu kehati-hatian, karena ini tentu melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Iya. Pemerintah tidak ingin ada efek-efek samping yang diakibatkan daripada vaksinasi. Ada orang juga bertanya Pak Erlangga, nanti kalau memang sudah disertifikasi dan memang layak untuk dipergunakan, yang pertama akan mendapatkan vaksinasi itu siapa Pak Erlangga? Jadi studi dari expert WHO itu memberikan prioritas bahwa tahap pertama diberikan kepada di garda terdepan, yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter. Yang berikut yang terkait dengan penunjangnya termasuk aparat penegak hukum. Nah, kemudian tentu periode berikutnya itu masih ada yang terkait dengan mereka yang rentan. Nah, mereka yang rentan itu juga dispesifikasi. Dan ini pemerintah sedang mempersiapkan master plan-nya, dan roadmap dan master plan ini akan dibahas di pemerintah, kemudian dilaporkan Bapak Presiden. Sesudah itu baru kita diputuskan oleh pemerintah siapa yang didahulukan. Ya. Demikian. Terima kasih Pak Erlangga. Pak Doni, vaksin tentu kita tetap diupayakan, tetapi yang lebih utama itu adalah kondisi saat ini Pak mengenai COVID sendiri, wabah sendiri. Sejauh mana sebetulnya kita sudah mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 ini, karena masih banyak orang yang mengatakan bahwa seakan-akan testing yang dilakukan pemerintah itu jumlahnya masih sangat terbatas, kemudian seakan-akan kita dinilai tidak serius untuk menanganinya. Sebenarnya seperti apa Pak Doni? Terima kasih Pak Tommy. Yang saya hormati Pak Erlangga selaku Ketua Komite, teman-teman wartawan sekalian, serta para pemirsa. Kemampuan kita dalam melakukan pemeriksaan spesimen bagi mereka yang diambil sampelnya, memang pada awalnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Sejak pemerintah menetapkan status kekarantinaan kesehatan, laboratorium yang boleh melakukan pemeriksaan hanya satu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, yaitu Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Nah, setelah beberapa hari dimulainya pemeriksaan, ternyata sejumlah sampel dari daerah cukup banyak, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh satu laboratorium saja. Dan kami bersama dengan Menteri Kesehatan melapor kepada Bapak Presiden, kemudian diberikan pelonggaran untuk menambah sejumlah laboratorium, bertambah 3 kalau nggak salah waktu itu, yaitu Erlangga, Laboratorium Universitas Erlangga, kemudian Lembaga Eijkman, dan satu lagi laboratorium milik Universitas Indonesia. Namun bertambahnya waktu, bertambah juga pemeriksaan sampel,
yang dilakukan sehingga kemampuan 4 laboratorium itu tidak bisa. Akhirnya Bapak Presiden memerintahkan memberikan pelonggaran kepada semua pihak yang bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, dari awal memang kita memiliki lab yang juga sangat terbatas, petugas lab yang juga sangat sedikit, kemudian beberapa lab yang kita miliki itu teknologinya masih menggunakan teknologi yang lama. Bahkan lab-lab tersebut ada juga yang memang diprioritaskan untuk pemeriksaan TBC. Namun berkat kerja keras dari semua komponen atas saran dari Bapak Presiden, tim dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan gugus tugas melakukan pengadaan reagen dan juga mesin PCR. Kemudian didistribusikan ke seluruh daerah. Secara bertahap, mulai nilainya atau jumlahnya puluhan, sampai dengan jumlahnya sekarang ini mencapai 374 lab. Kalau tidak salah, dalam beberapa hari terakhir, tambah 3 lagi atau 4 lagi Pak Tommy, jadi sekitar 377 laboratorium. Secara umum, sebenarnya jumlah lab ini sudah cukup memadai. Namun, jumlah petugas labnya yang memang masih terbatas. Kita juga melihat betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya petugas lab yang harus setiap saat melayani pemeriksaan spesimen. Dan mereka-mereka ini adalah salah satu di antara garda terdepan yang berjuang untuk melakukan pemeriksaan spesimen secepat mungkin. Karena masyarakat harus menunggu hasil lab tersebut, mereka itu negatif atau positif. Alhamdulillah Pak Tommy, sekarang ini rata-rata harian pemeriksaan spesimen kita telah berada pada angka di atas 40.000 spesimen per hari. Pernah mencapai lebih dari 50.000 spesimen per hari. Nah, WHO mensyaratkan setiap negara itu harus melakukan pemeriksaan idealnya satu warga negara untuk 1.000 orang penduduk dikali jumlah atau dibandingkan dengan jumlah penduduk secara menyeluruh per minggu. Nah, kalau Indonesia jumlah penduduknya 267 juta orang, berarti tiap minggu pemerintah Indonesia itu diharapkan bisa melakukan pemeriksaan sebanyak 267.000 orang. Nah, sementara kalau pemeriksaan spesimen harian rata-rata itu sudah melampaui 270.000 spesimen. Namun, ada kalanya satu orang itu sampelnya lebih dari satu. Sehingga kemampuan kita rata-rata sekarang ini adalah sekitar 33.000 orang per hari. Artinya ini peningkatan yang luar biasa Pak Tommy. Pada awal kita melakukan pemeriksaan laboratorium itu, kemampuan kita mungkin ya hanya belasan persen saja dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Dan sekarang sudah berada pada posisi 82,51%. Sebuah angka yang harus kita akui cukup membanggakan. Banyak pihak yang pesimis waktu itu bahwa kita tidak mampu atau mungkin kita kurang begitu serius melakukan pemeriksaan spesimen, melakukan testing. Ternyata sekarang sudah sangat bagus sekali. Nah, memang pada awalnya Bapak Presiden menargetkan hanya 10.000 spesimen per hari pada periode April sampai dengan Mei. Kemudian beliau meminta ditambah lagi menjadi 20.000. Lantas meningkat lagi menjadi 30.000. Dan alhamdulillah target yang diberikan Presiden Jokowi telah kita lampaui hari ini. Demikian Pak Tommy. Jadi tidak benar ya yang mengatakan bahwa kita testing spesimen kita terendah di dunia ya Pak Doni? Menurut saya kurang tepat Pak Tommy. Ya, jadi kalimat itu mungkin mengambil data yang sudah lama. Jadi kalau data-data yang pertama memang benar. Ya, jumlah lab kita terbatas, pemeriksaan spesimen juga terbatas, petugas tracingnya juga sangat sedikit ya. Nah,
dengan kerjasama seluruh komponen, terutama dari Kementerian Kesehatan dan juga didukung oleh semua kementerian lembaga yang punya laboratorium, ya seperti Kemendikbud. Di perguruan tinggi ada lab-lab, kemudian juga Kementerian Agama, ada rumah sakit yang di bawah kendali Kementerian Agama. Kemudian ada lab miliknya BUMN, ada lab miliknya BPOM, ada lab miliknya Kementerian Pertanian, ada lab milik TNI dan Polri, ada lab milik swasta. Jadi cukup banyak kementerian lembaga yang memiliki laboratorium yang kita dorong semuanya untuk mendukung tugas pemeriksaan spesimen untuk COVID ini, Pak Tommy. Baik, Pak Erlangga. Jadi kalau mendengar penjelasannya Pak Doni, sebetulnya apa pencapaian yang kita lakukan sebagai bangsa dalam penanganan COVID ini luar biasa, dan ke depan itu vaksinasi itu adalah bagian untuk penguatan, begitu Pak Erlangga? Ya, betul. Tadi disampaikan Pak Doni bahwa penanganan COVID di kita ini juga dua hal yang kita balance, yaitu penanganan COVID dan kontraksi tidak terlalu dalam. Nah, dua-duanya kalau dibandingkan dengan negara peer countries, itu kita menjadi nomor 5 lah di bawah China, kemudian Taiwan, Korea Selatan, dan satu negara yang Lithuania. Tetapi ini capaiannya adalah kontraksinya kita 5,7 minus, sedangkan confirm fatality rate-nya itu sekarang kita sekitar 3,2 ya Pak Doni ya? 3,2. Sehingga 3,45, Pak. 3,45. Sehingga angka 3,45 ini relatif dibandingkan negara lain, kita juga ya lebih dalam tanda petik terkendali. Jadi dengan dua poin tersebut, maka penanganan kita optimal. Nah, oleh karena itu untuk lebih optimal lagi yang harus ditekan adalah tingkat kematian, confirmed fatality rate. Nah, untuk confirmed fatality rate dan juga mereka yang rentan, ini pentingnya vaksin. Nah, vaksin ini menjadi prioritas pemerintah karena penggunaan vaksin ini menjadi menghentikan pandemi COVID dan juga membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi. Jadi dua hal ini diselesaikan dengan satu, yaitu imunisasi massal, imunisasi yang ditentukan nanti prioritasnya berdasarkan roadmap yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Pak Erlangga, ini menarik juga. Kemarin dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo meminta agar rencana vaksinasi ini dipersiapkan secara baik, bahkan komunikasinya juga dipersiapkan dengan baik. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan Presiden, Pak Erlangga? Ya, pertama agar vaksin ini diselenggarakan tahapannya jelas, siapa saja yang mendapatkan, dan juga ada yang sifatnya vaksin dibiayai oleh pemerintah, terutama mereka yang masuk di dalam BPI di datanya dari BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua juga vaksin yang tersedia untuk masyarakat dalam bentuk mandiri. Nah, kedua program ini seluruhnya diharapkan bisa diberi kejelasan jumlahnya, kemudian juga terkait mandiri, terkait dengan harganya juga jelas, kemudian bagaimana cara pencapaiannya atau bagaimana masyarakat bisa memperolehnya. Dan dengan demikian kejelasan itu disampaikan ke publik sesudah roadmap itu nanti disetujui, sehingga seluruh masyarakat bisa mengetahui tahapan-tahapannya. Ini ada pertanyaan dari Mutiara Nabila dari Bisnis Indonesia, Pak Erlangga. Memang kan ini masih penelitian, ada hal-hal yang kemudian dalam perkembangannya itu dilakukan pendalaman-pendalaman. Nanti akhirnya Pak, dalam menetapkan vaksin yang akan kita pilih dan kemudian vaksin yang akan kita vaksinasi pada masyarakat, tetap menggunakan ajuan yang tadi Bapak sampaikan, harus lolos sertifikasi BPOM dan Kementerian Kesehatan ya Pak Erlangga? Ya, pertama keseluruhan yang dibeli itu harus ada clinical trial ketiga. Karena kalau di medis, clinical trial ketiga itu menentukan boleh diberikan kepada masyarakat.
Dan salah satu itu tentu seluruh catatannya itu harus masuk kepada Badan POM. Nah, baru dengan seluruh catatan tersebut, Badan POM bisa memberikan izin vaksin mana yang bisa dipakai. Pak Doni, ini ada pertanyaan juga menarik, Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan achievement dalam testing, Pak. Kemudian kita tahu bersama pernah ada ketika kita memasuki liburannya agak panjang, kasus itu meningkat pada bulan Juli dan September, Pak. Nah, sekarang kondisinya apakah sudah ada perbaikan setelah 1 bulan kita lakukan intervensi secara masif, terutama ke daerah-daerah, Pak Doni? Baik, terima kasih Pak Tommy. Rapat terbatas yang dipimpin Presiden beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden mewanti-wanti para menteri dan juga hadir Panglima TNI dan Kapolri, mengingat sejumlah libur panjang yang dilakukan pada beberapa bulan yang lalu meningkatkan sejumlah kasus positif di banyak daerah, terutama DKI dan kota besar lainnya. Nah, kita lihat pada saat bulan Mei, Lebaran Idul Fitri, kita semua gencar mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik. Dan seluruh komponen itu bekerja keras untuk melakukan berbagai upaya, langkah-langkah agar masyarakat tidak mudik. Dan setelah Lebaran, memang ada peningkatan kasus positif, tetapi persentasenya tidak terlalu besar, Pak Tommy. Nah, kemudian ada lagi liburan berikutnya, yaitu liburan Idul Adha, akhir Juli. Setelah liburan Idul Adha, ada peningkatan kasus, tapi juga tidak terlalu signifikan. Namun, setelah liburan panjang, pasca 17 Agustus, sekitar tanggal 20-an awal sampai dengan pertengahan minggu keempat bulan Agustus, maka setelah itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Sampai akhirnya Gubernur DKI mengumumkan perubahan status PSBB yang semula PSBB transisi ke PSBB yang lebih ketat lagi. Dan hampir seluruh rumah sakit di Jakarta, bed occupancy rate-nya ICU itu mengalami peningkatan. Beberapa di antaranya bahkan mencapai 100%, Pak Tommy. Secara total, secara umum, menyeluruh, itu BOR Jakarta mencapai 82-83% pada tanggal 9 September itu. Dan Gubernur DKI sempat mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat, maka diprediksi tanggal 17 September rumah sakit rujukan akan penuh. Nah, dari situlah akhirnya Bapak Menko Perekonomian bersama Menko Marves dan sejumlah menteri lainnya menggelar sejumlah rapat terbatas, rapat tingkat menteri. Kemudian juga mengundang para gubernur, khususnya Gubernur DKI, untuk dilakukan langkah-langkah intervensi agar kasus bisa dikendalikan. Nah, setelah itu banyak langkah yang dilakukan, mulai dari pembatasan, kemudian pelarangan beberapa kegiatan di area tertentu, termasuk juga di perkantoran, tidak boleh lebih dari 25%, baik kantor pemerintah maupun swasta dan juga BUMN. Kemudian mengubah kebijakan yang tadinya ada 3-in-1, tidak ada lagi ganjil genap, ganjil genap. Ya, kemudian ada sejumlah kebijakan lagi yang diambil, termasuk Bapak Presiden memerintahkan agar seluruh rumah sakit yang ada itu ditambah lagi untuk bed ICU-nya. Dan alhamdulillah Pak Tommy, setelah itu tanggal 20 September, di sini saya buka catatan Pak Tommy, tanggal 20 September, kasus aktif pada persentase 23,6%, kemudian tanggal 21 Oktober menjadi 16,81%. Terjadi penurunan sebesar 6,79%.
ini suatu prestasi yang luar biasa, ya. Di mana sekarang ini banyak negara kasus aktifnya mengalami peningkatan. Ya. Ya. Kemudian angka kesembuhan Pak Tommy, dari tanggal 20 bulan 9 pada posisi 72,5 dan kita berada di bawah standar WHO waktu itu. Ya. Kalau tidak salah WHO sekitar 74-75. Nah, tanggal 21 itu berada pada posisi 79,73. Ya, berarti ada penambahan kasus sembuh itu mencapai lebih dari 7,20%. Ini sebuah prestasi yang dahsyat, yang luar biasa. Kita harus bangga. Karena apa? Karena artinya banyak sekali pasien yang sakit sembuh. Ya, total hampir 300.000 orang yang telah disembuhkan oleh dokter-dokter kita. Artinya dokter kita semakin banyak pengalaman, semakin memiliki pengetahuan untuk merawat pasien. Dan sekali lagi kami semuanya menyampaikan terima kasih kepada tenaga dokter dan juga tenaga perawat yang telah bekerja keras sehingga angka sembuh di seluruh daerah mengalami peningkatan. Nah, di luar itu memang tadi juga disampaikan oleh Bapak Menko, angka kematian masih di atas standar WHO, yaitu di posisi 3,45%. Namun mudah-mudahan saja semakin kita memahami bahwa angka kematian yang tertinggi adalah mereka yang memiliki komorbid, punya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, kemudian ginjal, jantung, kanker, dan juga penyakit paru. Nah, kami sekali lagi mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya yang memiliki penyakit atau gejala-gejala penyakit seperti yang kami sampaikan tadi, itu harus betul-betul berhati-hati. Kemudian Wakil Ketua Komite, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, telah berulang kali memimpin rapat untuk daerah-daerah yang harus mendapatkan penanganan prioritas. Prioritasnya adalah memastikan semua rumah sakit memiliki SOP, termasuk juga standar obat yang harus digunakan. Nah, kita punya pengalaman juga, pasien yang ringan atau gejala ringan, angka kesembuhannya itu mencapai 100%, 0 kematian. Nah, kemudian pasien dengan gejala sedang, itu angka kematian mencapai 2,6%. Pasien dengan gejala berat, angka kematian mencapai sekitar 6-7%. Dan pasien yang kritis, angka kematiannya sangat tinggi Pak Tommy, 67%. Oleh karenanya, tim task force yang dibentuk oleh pemerintah mengingatkan kepada semua pimpinan di rumah sakit untuk melayani pasien dalam kondisi yang ringan tersebut agar tidak bergeser ke kondisi yang lebih tinggi. Termasuk juga Pak Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan dan kami semua agar masyarakat yang positif COVID jangan lagi dilayani di rumah, terutama rumah yang kurang memenuhi standar kesehatan. Lebih baik dirawat di tempat-tempat yang disiapkan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri, pemerintah pusat telah membuka kesempatan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, agar bisa melakukan isolasi mandiri bagi masyarakat yang sudah positif COVID walaupun tanpa gejala. Ini semata-mata untuk memudahkan perawatan dan pengawasan, agar yang positif ini bisa lekas sembuh dan tidak menulari keluarga yang lain. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak Erlangga, ini ada pertanyaan dari Bintang Ceya dari Radio GCDFM Yogyakarta. Vaksin sendiri daerah mana yang pertama akan mendapatkan dan bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Indonesia kelak, Pak? Jadi pertama itu nanti dalam roadmap ataupun vaksinasi nanti akan ditentukan, tetapi kan kita ada daerah-daerah yang daerah merah. Ya. Nah, itu daerah-daerah yang merah itu yang penularannya terbesar, Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan 3 daerah khusus, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, itu nanti akan dievaluasi, juga nanti terkait dengan efektivitasnya. Namun, sambil menunggu roadmap dan ketersediaan dan juga persetujuan dari Badan POM, yang kita kan akan menghadapi liburan panjang nih Pak, dari tanggal 28 sampai tanggal 1. Sampai dengan tanggal 1, yang paling efektif untuk mencegah adalah menggunakan masker.
Jadi sambil menunggu vaksin, menggunakan masker itu tetap itu perlindungan yang utama. Ya, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan karena ini penting karena pada saat kegiatan sosial nanti meningkat tetap harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan sering mencuci tangan. Jadi itu adalah hal penting sebelum vaksin nanti bisa dioperasionalisasikan. Pak Erlangga, ada pertanyaan lain dari Ida Nurul Faida dari Radio Pro Salina. Apakah kelak nanti akan ada juga vaksin mandiri di mana masyarakat bisa membeli dan menggunakannya, Pak Erlangga? Ya, jadi nanti akan disiapkan siapa saja yang akan mendapatkan secara disediakan oleh pemerintah, disubsidi pemerintah atau bahkan bisa digratiskan. Nah, itu tentu yang tercatat dalam BPJS Kesehatan dan usianya 15 sampai kira-kira 59. Kenapa 15 sampai 59? Karena itu percobaan itu dilakukan dalam range itu. Ya. Jadi yang usia 19 sampai ke bawah lebih muda itu tidak dilakukan percobaan di berbagai negara juga, demikian pula yang di atas. Walaupun yang rentan itu yang di atas 59. Nah, tentu nanti sesudah tahapan pertama nanti ada tahapan-tahapan berikutnya dan research akan terus dilakukan. Nah, terkait dengan masyarakat mengakses nanti akan disediakan yang jalur vaksin mandiri. Nah, jalur vaksin mandiri ini nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta nanti mitra-mitranya yang ditunjuk dan nanti pemerintah akan memberikan informasi secara jelas pada saat program ini sudah siap dan pada saat vaksinnya tersedia. Pak Doni, menarik tadi disampaikan oleh Pak Erlangga ini, Pak, bahwa kita tetap berupaya untuk mencari vaksin, tetapi yang lebih penting adalah protokol kesehatan. 3M, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun. Pak Doni, apa yang Satgas sendiri bisa sampai pada masyarakat berkaitan dengan persoalan ini, Pak Doni? Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi kerjasama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Ketua Satgas daerah adalah pimpinan daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian didukung oleh seluruh komponen yang ada, khususnya TNI dan Polri yang juga telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir ini bersama-sama dengan pemerintah, baik termasuk juga pemerintah daerah. Dan kami memberikan apresiasi kepada semua pihak. Dan ini luar biasa Pak Tommy, gerakan-gerakan di daerah itu juga sangat masif sekarang ini, sehingga kalau ini bisa kita jaga, kita pertahankan, dan kita tidak boleh takabur, tidak boleh kendor, bahwa bangsa kita masih bisa mengendalikan kasus ini, kasus COVID ini dengan maksimal. Sementara beberapa negara sekarang mengalami peningkatan kasus, bahkan ada yang mungkin sudah periode yang kedua, mungkin yang ketiga, ya. Jadi kerjasama sekali lagi dari pusat, kemudian di daerah, ya melibatkan semua pihak tanpa kecuali, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, kemudian juga peran dari kaum ibu, Pak Tommy, ini juga sangat besar sekali, dan juga khususnya para relawan, ya. Nah, keberhasilan dalam beberapa minggu terakhir ini bukanlah suatu jaminan bahwa ini akan bisa berlangsung sepanjang waktu. Begitu kita lengah, saya ulangi, begitu kita lengah, kita tidak waspada, ya maka kasus dengan mudah akan meningkat lagi. Kenapa demikian? Karena COVID ini berbeda dengan flu burung dan juga flu babi, ya, yang bawa adalah hewan. Nah, kalau COVID ini virusnya dibawa oleh manusia, dan manusia menulari manusia lainnya adalah bukan orang yang jauh, tetapi adalah orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi protokol kesehatan itu sangat penting. Tetapi tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tidak cukup hanya untuk kita saja, lantas kita diam. Karena ketika kita diam, tidak mengingatkan yang lain, maka kita akan tertular oleh orang yang ada di sekitar kita. Sehingga
kebersamaan, kesadaran kolektif itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali. Pak Tommy, data BPS pada bulan lalu yang disurvei pada tanggal 14 sampai 21 September, terdapat 17% warga negara kita yang merasa mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID. Nah, ini mudah-mudahan secara bertahap berkat peran yang sangat bagus sekali dari semua pihak, terutama juga media, baik di pusat ya, kemudian juga di daerah kami mengikuti perkembangan. Terima kasih pada kawan-kawan wartawan yang telah bekerja keras untuk ikut membuat narasi-narasi yang positif berbasis kearifan lokal, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya bisa memahami, bisa mengetahui bahwa COVID ini bukanlah rekayasa, COVID ini bukan konspirasi, COVID ini nyata, bahwa korban jiwa sudah mencapai lebih dari 1 juta orang secara global. Angka kasusnya secara global juga lebih dari 40 juta kasus. Ya. Di tanah air sendiri sudah lebih dari 300.000 orang yang positif. Kemudian yang wafat sudah lebih dari 12.000 orang. Jadi sekali lagi pengetahuan tentang COVID ini harus setiap saat, dan upaya untuk menjelaskan COVID tidak boleh berhenti ya pada 1-2 orang, harus terus setiap saat dan setiap waktu. Demikian Pak Tommy. Terima kasih Pak Doni. Pak Erlangga, ada pertanyaan dari Diko dari Koran Tempo. Apakah dalam penetapan atau kebijakan perumusan penggunaan vaksin itu pemerintah juga melibatkan teman-teman ID, dan apakah bulan November itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau sesuaikan dengan kondisi mengenai perkembangan penelitian vaksin itu sendiri, Pak Erlangga? Jadi pertama ID dilibatkan beberapa kali, saya sendiri juga ketemu dengan ID, mulai dari asosiasi yang untuk anak, untuk yang apa, untuk paru-paru, kemudian juga yang lain, termasuk juga kita bicara dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization ataupun ITAGI. Nah tentu waktunya itu segera setelah mendapatkan sertifikasi oleh Badan POM. Jadi kalau timing itu tidak ada yang menentukan kapan, tetapi ikut berproses. Proses clinical trial itu diperkirakan sampai bulan Desember. Jadi Desember baru kita mendapatkan clinical trial yang di Bandung. Nah tentu sesudah clinical trial baru BPOM bisa memberikan perizinan. Dan sesudah melakukan juga lihat fasilitas. Kalau dalam bentuk vaksin jadi, lihat fasilitasnya Sinovac atau Sinopharm. Kalau yang diproduksi di Bio Farma, lihat fasilitas di Bio Farma. Jadi timingnya sangat tergantung kepada hasil perizinan dari Badan POM. Jadi tidak menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tapi ini mengikuti kepada hasil penelitian, clinical trial, dan mengutamakan keselamatan jiwa manusia. Keselamatan jiwa manusia ada yang paling utama ya Pak ya? Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi Pak. Hukum tertinggi. Solus populi suprema lex. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Kementerian Kesehatan menyebutkan pekan kedua November akan dilakukan vaksinasi. Lagi-lagi ini sebetulnya hanya persiapan. Jadi ini adalah persiapan menunggu hasil clinical trial dan dari proses di Badan POM. Pak Doni, apa yang Pak Doni kemudian terakhir mungkin bisa ingin sampaikan pada masyarakat dalam kaitan kita akan memasuki libur panjang, kita harus bersiap untuk menghadapi atau sedang terus berupaya mencari vaksin. Apa yang lebih utama sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa ini, Pak? Pak Tommy, yang paling utama adalah patuh kepada protokol kesehatan. Tadi berulang kali disampaikan oleh Bapak Menko, Bapak Ketua Komite, ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan. Namun ini pun harus didukung dengan upaya lain, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai orang yang beragama, orang yang beriman, tentunya bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, agar kita semuanya diberikan kesabaran, ketabahan. Tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, sehingga dengan adanya doa dan juga
kesabaran ini diharapkan secara spiritualitas kita memiliki sebuah kepasrahan. Nah, pasrah dalam arti kata bahwa ini memang wabah sudah merupakan musibah yang diterima oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Nah, sabar ini juga supaya kita betul-betul bisa memahami seluruh ketentuan yang diberikan oleh pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Apakah itu saja cukup? Belum cukup, Pak Tommy. Kita tambah lagi dengan meningkatkan imunitas. Apa saja? Mulai dari olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh bergadang, usahakan sehari bisa istirahat sekitar 6 sampai 7 8 jam. Kemudian juga memakan makanan yang berkualitas, makanan sehat, bernutrisi, dan juga yang penting tidak boleh panik, Pak Tommy. Tidak boleh panik, hati gembira. Nah, liburan panjang kali ini diharapkan kita memilih pilihan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, adapun pilihannya adalah yang pertama, liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Nah, mudah-mudahan para pimpinan di daerah bisa memberikan penjelasan sampai ke tingkat RT RW kepada masyarakat. Tadi pagi kami dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam di kantornya Bapak Mendagri melakukan webinar dengan seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan juga dari unsur TNI Polri serta Badan Intelijen Negara. Nah, kemudian ada lain juga yang memang harus kita waspadai adalah cuaca ekstrim dalam beberapa bulan ke depan, ya. BMKG telah menyampaikan suatu prediksi perakiraan akan ada La Nina, dan Bapak Presiden juga sudah memimpin rapat terbatas tentang cuaca ekstrim ini dan meminta semua daerah untuk waspada. Dan selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saya mengajak kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah untuk mengikuti informasi BMKG. Para pimpinan, para pejabat, terutama pada malam hari, kalau sudah ada informasi curah hujan tinggi, terutama di hulu, harus ada yang siaga untuk mengingatkan warga yang berada di sepanjang aliran sungai, termasuk mereka yang rumahnya berada di kemiringan-kemiringan lebih dari 30 derajat, ya, sehingga apabila terjadi pergeseran tanah dan ada yang longsor, maka bisa dilakukan evakuasi. Termasuk juga upaya-upaya untuk latihan kesiapsiagaan, mengecek alat perlengkapan, tenda, dapur lapangan, obat-obatan, terutama untuk wanita, anak-anak, ibu hamil, dan juga kaum difabel, ya, semuanya harus dipikirkan. Termasuk juga menyiapkan tempat-tempat pengungsian sementara. Kalau toh terbatas, harus ada langkah-langkah berikutnya, misalnya ada penginapan yang bisa saja nanti dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk didukung dari aspek anggarannya, bekerjasama dengan pihak PHRI dan tentunya juga harus melalui proses yang diawasi oleh BPKP. Kemudian hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berada di luar rumah atau area terbuka, angin kencang itu harus kita waspadai. Hindari pohon-pohon yang gampang tumbang. Kemudian juga listrik ketika angin kencang juga harus diantisipasi, jangan sampai ada yang terkupas atau terbuka lantas nyetrum masyarakat sehingga mengakibatkan kematian. Sekali lagi tingkat kewaspadaan kita harus tinggi. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak Erlangga, jadi Pak Erlangga tadi menyampaikan juga bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah, kita serius menangani persoalan COVID-19 dengan segala macam upaya, termasuk mengembangkan vaksin, baik itu mandiri maupun kerjasama internasional. Kedua adalah ekonomi, terus kita upayakan untuk tetap bisa bergerak, termasuk adalah membuat undang-undang cipta kerja yang tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih banyak pada masyarakat untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Sejauh ini tampaknya soal yang terakhir ini masih dianggap, kemudian masih muncul kesalahpahaman. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Erlangga berkaitan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menjawab persoalan utama, yaitu kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Kebutuhan lapangan kerja ini adalah permintaan dari saudara-saudara kita
yang jumlahnya 6,9 juta setiap tahun itu belum mendapatkan pekerjaan atau angka yang masuk dalam kategori penganggur. Kemudian yang kedua adalah adik-adik kita yang sekolah di SMK, yang lulusan SMA, yang lulus perguruan tinggi, setelah lulus mereka butuh kerja. Nah, butuh kerja ini jumlahnya 2,9 juta sampai 3 juta setiap tahun. Butuh lapangan kerja. Yang ketiga itu adalah mereka dalam situasi pandemi COVID terkena PHK atau dirumahkan. Itu jumlahnya 3 juta. Di total yang membutuhkan lapangan pekerjaan itu 13,3 juta. Nah, kalau kita menjalankan pembangunan secara business as usual, tidak out of the box seperti yang diharapkan Bapak Presiden, itu pertumbuhan ekonomi 5% itu menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Sehingga masih terhadap 13 juta ini masih agak jomplang. 10 juta lagi yang belum dapat pekerjaan ya Pak ya? 10 juta lagi belum dapat pekerjaan. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan memotong obesitas regulasi. Ya. Nah, kalau regulasi yang hiperregulasi ini dipotong, maka ini akan menyederhanakan. Sebagai contoh, untuk berusaha sekarang cukup pendaftaran. Kalau dulu IUP lah, kemudian ada berbagai perizinan lain, TDP dan yang lain. Nah, sekarang cukup pendaftaran. Sehingga memudahkan masyarakat untuk menjadi wira swasta. Karena kalau sudah mendapatkan pendaftaran dan legal, dia sudah bisa mengakses ke sistem keuangan. Dia sudah bisa mengakses bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah karena dia sudah dari sektor informal yang sekarang ada UMKM 64 juta, yang formal yang menjadi sektor formal. Sekarang yang formal itu sekitar 30%, di mana dengan demikian mereka bisa hijrah, bertransformasi. Nah, kemudian juga untuk mendirikan koperasi misalnya, ini dipermudah menjadi 9 orang saja cukup. Nah, kemudian apabila masyarakat itu bergerak di bidang perikanan atau nelayan, izin perkapalan pun cukup 1 pintu saja, ke KKP selesai. Sebelumnya ke berbagai kementerian, selain waktunya panjang, biayanya pun biaya tinggi. Nah, kita baru-baru ini kan salah satu survei mengatakan Indonesia ini negara paling kompleks sedunia untuk memulai bisnis. Di dalam ease of doing business juga ditulis, untuk bikin PT aja susah. Nah, ini juga dipermudah untuk bikin PT tidak perlu minimal modal yang 50 juta. Karena kita tahu super mikro kan 10 juta ke bawah. Ya. Sehingga kalau dengan undang-undang lama tidak mungkin yang super mikro membentuk PT. Ya. Nah, tetapi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, semua bisa bikin PT. Negara Singapura aja bisa bikin $1 company. Perusahaan dengan modal $1, kemudian dia bisa mengakses menjadi perusahaan yang besar. Nah, inilah yang kemudahan-kemudahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga tentu ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden, obesitas itu dipotong, mengurangi birokrasi, mengurangi pungli, anti korupsi, dan membuat masyarakat yang butuh kerja bisa tersedia, mereka yang menjadi wira swasta bisa siap, dan pemerintah juga memberikan dana alokasi khusus untuk membantu usaha kecil dan menengah. Nah, termasuk di dalamnya subsidi untuk usaha kecil menengah yang 70% bergerak di bidang makanan minuman untuk mendapatkan sertifikat halal tepat waktu dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi itulah yang kita ingin dorong agar usaha menengah kecil mendapatkan keberpihakan, dan saudara-saudara kita yang the silent majoritas, karena saya bilang silent, yang daftar kartu prakerja itu ada 39 juta. Yang sudah lolos 5,6 juta. Berarti kita masih perlu mengelola harapan 33 juta untuk bekerja. Dan 33 juta ini tidak punya serikatnya, tidak punya asosiasinya. Tetapi the silent majoritas ini yang kita harus siapkan agar program pemerintah
untuk menyiapkan atau mempermudah mereka menjadi entrepreneurs bisa tercipta. Jadi bukan hanya untuk kepentingan mengakomodir pengusaha besar dan pengusaha asing ya Pak ya, Cipta Kerja ini? Sama sekali tidak. Jadi jelas bahwa pengusaha UMKM dibeli karpet merah, apapun yang di bawah 10 miliar itu untuk UMKM. Dan juga jelas keberpihakannya UMKM itu untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi pandemi COVID ini kita harus lebih optimistis dan ini adalah bagian dari upaya besar kita mencapai masa depan yang lebih baik, begitu Pak? Ya, jadi di masyarakat juga terbentuk bahwa akibat dari COVID ini selain kesehatan adalah kesulitan di bidang ekonomi. Iya. Dan sehingga tentu kesulitan di bidang ekonomi ini harus diselesaikan dan penyelesaian secara struktural itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Sehingga banyak manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diberikan kepada masyarakat dan kepada anak-anak muda. Dan kita harus paham bahwa kebanyakan mayoritas dari pekerja berdasarkan data real yang daftar di Kartu Prakerja itu adalah pendidikannya adalah SMA ke bawah. Dan 87%, sedangkan yang dari SD itu 56%. Nah, ini membutuhkan pekerjaan yang sifatnya padat karya dan juga usaha kecil dan menengah. Jadi isu itu yang diadres ataupun yang dijawab dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Pak Doni. Saatnya kita tiba di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir tentunya saya tidak pernah akan lupa untuk mengajak para pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan tentunya juga saya ingin tidak bosan mengutip apa yang disampaikan dan selalu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, agar apa yang kita lakukan untuk disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat di rumah sakit. Dan mereka yang mengabaikan protokol kesehatan dan kemudian menimbulkan korban jiwa, bukan hanya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Surya Pratomo bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.